berbahagia. Salam damai sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selain kita semua. Saya mengucapkan terima kasih sekali. Ibu-ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan kalian semua untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu diseminasi dari modul 1.4 yang bertemakan budaya positif yang saya dapatkan di pelatihan TGB. Baik, saya mencoba untuk sharing begitu, barangkali ilmu yang saya dapat juga akan bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Oke, ibu, sebelum masuk ke materi kita explaining dulu, ya. Saya berikan clue-nya adalah apa-apa harus sama. Contoh, Bung Aul pergi jalan-jalan ke Cirebon. Oleh-olehnya adalah cucut. Mau cucut nggak? Kue. Nah, sekarang Bu Widya jalan-jalan ke Bandungan. Oleh-olehnya apa Bu Widya? Bakso. Tuh, apa Bu Widya? Lembu. Salah. Apa Bu Widya? Bu Widya jalan-jalan ke Bandungan. Apa oleh-olehnya? Clue-nya adalah apa-apa harus sama. Bunga. Guys, bunga. Betul. Widya. Tahu. Salah. Tahu saksi. Apa ya? Tempe jadi tumbusan. Salah. Satu lagi, Widya. Donat. Salah. Artinya, clue-nya adalah apa-apa harus sama. Oh, aku tahu. Bandung Presto. Betul. Yeay. Baju. Betul. Widya masih pusing. Jalan-jalan ke Semarang. Oleh-olehnya apa, Bunda? Bandung Presto. Salah. Apa tahu? Semarang betul. Apa betul? Tadi apa tuh? Selat Solo. Betul. Susu. Oke, benar. Kalau kita udah bisa dan semua ini. Kita ada oh ya, kita sekali lagi. Kita, Widya jalan-jalan ke Lamongan nih. Oleh-olehnya apa? Lumpia. Oke. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Misalnya clue-nya adalah bumi itu bulat. 6 adalah 1. 6 ditambah 6 sama dengan 2. Lalu 8 ditambah 8 sama dengan berapa? Itu ya? Benar. Kok bisa, Bu? Soalnya nanti dulu. Lagi ya, punya ingat, punya bumi itu bulat. Oke, kita coba. 6 ditambah 8 sama dengan berapa, Bu? 6 ditambah 8 sama dengan berapa? 2. Salah. 1. Salah. Mudeng aku. Coba, secara. Oke, 3. Oke. Kok bisa, Bu? Oke, Bu Eva, Bu Aisyah.
kita akan dengan kegiatan kepala tangan namanya. Misalnya panjenengan dan teman sebelah panjenengan adalah A dan B. Nah, ada secara kertas di depan panjenengan semua. Jenengan silakan anggap kalau itu anggaplah kertas itu adalah sesuatu yang berharga untuk Anda, sesuatu yang penting berharga dan untuk Anda tidak bisa ditukar dengan apa. Nah, kemudian teman Anda sebelah panjenengan yang menjadi teman positif B, silakan boleh mencoba untuk meminta dengan cara yang baik, boleh sambil marah-marah, boleh sambil memaksa teman Anda yang memegang kertas itu untuk membuka tangannya dan memberikan apa yang dia mau. Silakan praktekkan dulu. Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan panjenengan yang di bagian A. Baliknya nggak sah, nggak sepadan. Ya, cuma dibina dikasih apa-apa. Oh gitu. Tapi pada dasarnya saya merasakan juga bahwa ketika kita menganggap itu berharga, kalau kita merasa memiliki itu dan tidak bisa ditukar apapun, diberikan penawaran seperti apapun, kalau kita dihati, kalau kita diinginkan, dikasih makan seperti apapun, tidak akan kita buka. Karena apa? Karena kita merasa ini seperti kesimpulannya adalah siapa yang mengontrol diri kita sendiri. Itulah yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Karena pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, begitu pula dengan murid-murid kita. Nah, ada beberapa bisa dikatakan ini ilusi, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Kenapa dikatakan ilusi? Tadi sejatinya yang bisa mengontrol seseorang adalah orang itu sendiri. Jadi ketika kita berkeinginan anak harus menuruti, itu sebenarnya hanya ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semua. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kembali lagi ya, tadi yang belum dikontrol adalah diri. Nah, mari kita berefleksi, kemudian mengubah paradigma kita selama ini. Barangkali dari ibu masih ada yang dulunya seperti saya
begini, masih memandang bahwa stimulus respons itu yang terbaik. Kita lakukan teori kontrol atau pilihan. Kita lihat perbedaannya. Jika pada stimulus respons, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi jika kita sekarang sudah berbicara dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan mendoktrin ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan itu pada stimulus respons. Jika pada teori kontrol, semua perilaku baik ataupun buruk itu memiliki tujuan. Kemudian pada stimulus respons, orang lain bisa mengontrol saya, tapi sudah kita buktikan bersama bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kan gitu kan? Menurut teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian menurut teori stimulus respons, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tapi menurut teori pilihan, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian yang terakhir, kalau stimulus respons itu model berpikirnya benar dan karakter. Tapi kalau misalnya teori kontrol itu kita berpikirnya benar. Bagaimana kita mencari solusi yang bisa bermanfaat tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi kemudian ada beberapa hal yang di teori kontrol. Yang pertama mengenai disiplin, kemudian perilaku yang memiliki tujuan tadi, kemudian model berpikir menangkan dan seterusnya, dan juga realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita urus satu persatu. Ini terlalu sedikit. Nah, disiplin. Sebenarnya ibu-ibu, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Artinya belajar. Okay. Nah, namun dalam budaya kita sampai kita berefleksi. Dalam budaya kita, maka disiplin ini telah berubah dari belajar tadi menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan biasanya tidak nyaman dikatakan penuh aturan gitu, untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini kita akan berpindah paradigma yang biasanya dengan kata disiplin itu biasanya berkaitan dengan kata tertib, aturan dan sebagainya. Nah, kita ubah menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Apa maksudnya nilai-nilai kebajikan universal? Itu intinya adalah sifat-sifat positif manusia, di mana semua orang itu akan berpikir sama bahwa itu adalah sifat yang positif. Itu adalah nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan itu macam-macam. Bisa gotong royong, bisa benar, bisa disiplin itu sendiri, bisa tertib, kemudian dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oh, boleh. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ini kemarin saya sangat tertarik sekali kita belajar ini. Materinya banyak tapi kenyataannya. Yang pembelajaran kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini dulu. Coba ya sambil kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Nah, motivasi itu coba pilih dulu. Kira-kira dengan ketika melakukan sesuatu itu motivasinya yang mana? Yang pertama, untuk menghindari
sendiri. Contohnya, kalau kita berangkat, ya kita masuk alamatnya dalam buku 7 ya. Ketika ibu-ibu semua datang sebelum buku 7, motivasi ibu yang mana? Yang ketiga, dia punya motivasi lain, betul ya? Karena saya yakin panjenengan semua sudah memiliki motivasi internal. Artinya kita melakukan itu berdasarkan kesadaran dari diri sendiri, tidak dipengaruhi dari faktor luar. Jadi bukan untuk memperoleh imbalan ataupun untuk menghindari hukuman. Tapi ibu coba jika kita menerapkan ini pada anak-anak, anak-anak cenderung yang mana sih? Aku yang sudah sempat saya survei juga di beberapa kelas, jawaban terbaiknya adalah yang pertama untuk menghindari hukuman. Karena dari itu ini juga menjadi tugas kita bersama untuk merubah agar motivasi melakukan sesuatu itu berasal dari internalnya sendiri, bukan dari eksternal. Nah, maka dari itu kita bisa menjadi manusia merdeka. Karena merdeka menurut ajaran Dewan Koro itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ibu-ibu mungkin ketika pembelajaran sering memberikan penghargaan kepada murid. Ya, pernah ya. Nah, oke. Saya juga baru tahu ketika mendapatkan pelatihan ini bahwa ternyata penghargaan itu justru mendukung. Kenapa? Ada beberapa alasannya. Karena memberikan dampak yang kurang baik untuk anak, di antaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian nanti ya badan tubuh, mengurangi kecepatan, tidak efektif, merusak hubungan, kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intelijensi. Sebagai contoh, misalnya kita terbiasa memberikan imbalan kepada penghargaan kepada anak, misalnya dia berhasil menjawab nih, tidak usah bentuk uang atau makanan apa, belikan saja misalnya. Nah, ternyata itu justru menghukum. Karena apa? Tidak semua anak itu akan mendapatkan apa dari itu. Dampaknya panjang. Misalnya, anak tidak akan semangat melakukan sesuatu ketika kita tidak memberi penghargaan. Nah, misalnya, jadi kita memberi penghargaan nih, jajan misalnya. Teman-teman berikutnya pasti akan bertanya. Ada imbalannya nggak bu? Ada hadiahnya nggak bu? Ketika tidak ada, maka secara tidak langsung itu akan menurunkan kreativitas anak, minat anak terus. Dan kasihan juga dengan anak yang betul. Saya dikatakan kurang itu jadi tidak pernah mendapatkan penghargaan. Nah, kalau penggantinya apa itu? Ada program pembelajaran yang namanya apresiasi. Ada beberapa hal yang perlu diingat bahwa kita bisa memberikan dukungan secara khusus, kemudian juga beri pengawalan secara pribadi. Artinya tidak harus selalu dikeluarkan dalam itu. Kita bisa memberikan mereka aman, dan kita harus memberikan pengakuan ke semua murid. Saya yakin ibu semua juga berpandangan sama bahwa setiap anak memiliki keunikan sendiri, punya kelebihan sendiri. Bukan hanya di akademik, mungkin lemah di akademik, tapi pasti ada kelebihan di hal lain. Maka dari itu kita juga harus mengapresiasi kelebihannya itu, walaupun tidak ada hubungannya dengan apa yang kita ajarkan. Kemudian dari pengawalan secara konsisten dan fokus pada prosesnya, bukan hanya. Nah, contohnya apresiasi atau pengakuan di pembukaan bisa saya katakan ini bukan soal pembelajaran,
Dengan seperti itu akan semakin termotivasi. Oh ya, berarti hal baik harus dilaksanakan selalu dan juga menjadi contoh untuk teman yang lain. Ucapkan terima kasih apapun yang dilakukan anak-anak kecil apapun sih, atau ucapkan terima kasih juga merupakan satu apresiasi. Tidak selalu berbentuk pemberian. Nah, kemudian ibu kita masuk ke hukuman atau konsekuensi. Silakan dijawab ibu. Menurut panjenengan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, kalau memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi berjenjang? Oke, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah dan tidak melakukan. Maksudnya itu melepas sepatunya seperti saya tadi. Konsekuensi atau hukuman? Copot bisa. Hukuman. Kemudian lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Kita lihat apakah jawaban pertanyaannya sudah sesuai. Jadi mencatat 100 kali tadi itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu juga hukuman, push up itu juga hukuman. Sedangkan ini menggantikan kertas tugas itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi. Disuruh melepaskan sepatu dan sekolah ini hukuman. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan biasanya, dan itu harus terjadi, harus dilakukan. Itu adalah hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Intinya ibu dari wanita ini adalah begini. Kalau hukuman itu cenderung untuk menyakitkan. Anak cenderung lari itu ya, sakit juga, capek juga, ya, marah juga, sampai dan sebagainya. Kita akan memberikan dampak yang berkepanjangan juga. Mentalnya misalnya, contoh, anak disuruh melepas sepatu, saya nggak lepas sepatu, kira-kira mau atau tidak? Tentu mental dia juga akan jadi mau ya dengan teman-teman. Biasanya memberikan jangka yang jangka panjang, dampak pada jangka panjang. Sedangkan kalau konsekuensi itu barangkali tentang versus juga bahwa kalau konsekuensi ini biasanya didasarkan oleh kesepakatan lebih dahulu. Ketika tadi kenapa PJOK lari 10 menit kayak kelas 10 menit aku justru lari karena masih ada kesepakatan. Nah, biasanya seperti ini cenderung kalau konsekuensi itu cenderung lebih pendingan lah daripada hukuman. Nah, tapi sebenarnya ibu ada yang lebih baik dibandingkan hukuman dan konsekuensi, yaitu namanya restitusi. Istilah baru mungkin saya juga kemarin baru mendengar istilah restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi ini ibu
ya, untuk menemukan alasannya, cara memperbaikinya, keyakinannya dia, itu namanya restitusi. Nah, ciri-cirinya Ibu, kalau restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman. Dan restitusi ini tawaran. Apa yang ditawarkan? Solusi, bukan paksaan. Nah, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam hal ini kita bicara murid ya, dalam diri murid itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, karena pasti ada sesuatu alasan pribadi yang melakukan tindakan ini. Kemudian restitusi itu adalah restitusi diri, itu adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu fokus pada karakternya. Ya, jadi membangun karakternya, bukan terus menyolati tindakannya terus. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi yang dicari. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, restitusi ini kemarin sempat saya lakukan di perusahaan ya, beberapa barangkali kemarin juga. Karena ada tugas juga gitu. Kita ibaratkan ada si anak ini terlambat. Kita membuat skenario si anak ini terlambat datang ke sekolah. Lalu yang dilakukan apa dulu? Tanyakan dulu kenapa. Tanyakan dulu alasannya. Kira-kira apa sih kebutuhan dia yang belum terpenuhi? Kemudian cari bersama solusinya. Biar anak menggali sendiri. Nah, kita lebih konsen. Nah, ini yang ketiga Ibu, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Selama ini mungkin yang kita tahu adalah peraturan kelas. Nah, kenapa sih nggak pakai peraturan aja? Kenapa harus diganti dengan keyakinan? Nah, ini Ibu. Tadi kan kita kan tujuannya untuk menggali, menumbuhkan potensi atau motivasi intrinsik gitu. Nah, makanya itu dipakai dengan peraturan, tapi kenapa? Karena kalau peraturan, coba kalau peraturan sekolah contohnya, atau kelas siapa yang membuat? Sekolah atau guru di kelas itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah yang menyusun, yang membuat, itu adalah kesepakatan antara guru dan juga murid. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, keyakinan kelas sebenarnya Ibu, keyakinan kelas sendiri itu bermuara dulu pada peraturan kelas. Bermuara dulu pada peraturan kelas, tapi dikemas dengan bahasa yang lebih positif. Contoh, kalau peraturan kan biasanya ini, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nah, secara langsung kita ubah nih bahasanya jadi lebih ini datang waktu misalnya. Pokoknya kata-kata tidak boleh dilarang. Keyakinan dari peraturan itu muncullah yang namanya keyakinan kelas. Ini yang memunculkan siapa? Itu adalah nilai-nilai yang mereka yakini. Dari keyakinan kelas, jika semua kelas itu sudah membuat keyakinan kelas dan bahkan bisa melaksanakan dengan maksimal, maka akan membentukkan yang namanya lingkungan positif. Jika lingkungan positif dapat tercipta, maka budaya positif itu sudah disebut sekolah itu akan tercipta. Jadi tidak ada peraturan kelas, muaranya tetap di situ, tetapi yang dibuat adalah keyakinan hasil kesepakatan dan menciptakan lingkungan positif dan akhirnya budaya. Coba Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Anda? Yang hijau atau yang putih? Ya? Ya,
Bisa mengacungkan jari. Ya ibu, namanya siapa yang memilih kalau yang nafas ini hijau? Dada yang penting. Ada banyak. Yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang putih. Nah, jadi ini harus kesepakatan. Ya, kami guru dan murid, jadi guru itu juga terlibat. Guru harus seperti apa, murid harus seperti apa. Ini adalah keyakinan. Jadi tidak semua harus seperti ini, harus seperti ini, seperti ini. Tidak. Jika coba kami guru dan murid yang saling menyayangi, berarti tidak boleh berantem, tidak boleh bertolak belakang, itu sudah masuk di sini. Hukum kan? Nah, sudah masuk. Kemudian kami murid yang semangat belajar, otomatis ini juga akan berpengaruh pada misalnya kalau kita tidak boleh terlalu mengumpulkan tugas misalnya. Sudah dibungkus dalam keyakinan kelasnya. Dan setelah sudah bisa membedakan di buku. Nah, ada kegiatan pendalaman ini yang berkaitan dengan keyakinan kelas, namanya tabel T dan Y. Maksudnya apa? Tabel Y itu ada 3 bagian. Yang bagian atas ada terdengar, terdengar dan itu berperilaku. Maksudnya bagaimana contohnya? Misalnya sambil satu saja nih. Satu orang berbicara, ini terdengar. Yang terdengar apa nih suaranya? Yuk, saya bantu. Itu yang terdengar. Yuk, saya bantu. Yang terlihat apa? Yang terlihat adalah anak itu berempati kepada orang lain. Perilakunya apa? Dia dengan tersenyum mengatakan itu. Yuk saya bantu. Yuk saya bantu. Maka perilakunya yang muncul bisa juga adalah tersenyum. Jadi ada terdengar, terlihat, dan berperi. Kemudian ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nah, kita lanjutkan di ibu. Nah, ini coba kita akan membuat keyakinan kelas. Dasarnya ada nilai-nilai kebajikan tadi. Kira-kira nilai kebajikan yang cocok apa nih sesuai dengan peraturan ini? Ada sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas itu biasanya begitu tadi, buku saling menyayangi, saling menghormati, tertib, disiplin, seperti nilai-nilai kebajikan. Kira-kira kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Oke, kita baca dulu ya. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain dari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dan seterusnya. Kita lihat keyakinan kelas yang tepat. Adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa dengan menggunakan nilai kebajikan yang akan juga di keyakinan kelas adalah gunakan nilai tanggung jawab. Kemudian, jadi peraturannya kan juga keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tidak menjadi yang positif dengan memasukkan nilai kebajikan, yaitu menghormati orang lain. Dan juga 15 menit sebelum pembelajaran dimulai bisa menghormati orang lain juga, karena kan ada beberapa aturan. Kemudian berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan pasti. Kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Bersabar bisa, menghormati orang lain bisa. Gunakan masker. Ini tentang kesehatan dan keselamatan. Apalagi beberapa waktu lalu COVID
Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor juga. Keselamatan dan juga keamanan. Dari kata-kata ini yang ada di pihak kelas itu nanti bisa dengan pakai kabel. Kami murid akan, tapi dasarnya tidak nilai. Materi yang berikutnya itu ini tentang kebutuhan dasar manusia dari dunia berkualitas. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kemudian setiap manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan juga pengen diterima, ya enggak? Itu kebutuhan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kesenangan. Tentu setiap orang ingin kebutuhan rasa senangnya itu terpenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Setiap orang juga pasti ingin punya kuasa dalam hal ini. Dari artiannya ya, karena setiap orang juga punya standarnya sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini juga sangat mendasar juga. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Kita perlu makan, perlu minum, misalnya tempat tinggal. Nah itu juga kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Nah, ibu coba ketika anak-anak melakukan kesalahan atau kegagalan mungkin atau bisa dipastikan malah ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Misalnya anak sering nangis di kelas, mungkin kebutuhannya yang belum terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia kurang perhatian di rumah. Nah dari itu dia khususnya di sekolah tuh dengan melakukan apa jalan yang bikin kita memperhatikan. Nah kemudian jadi ketika melakukan kesalahan jangan langsung aku salah nih. Oke, kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari mereka, dan tentunya kita juga bisa mencarikan solusi bagaimana untuk memenuhi. Kemudian yang kelima ibu yaitu 5 posisi kontrol. Menarik banget bagi saya ketika mempelajari modul ini pertama kali. Nah, 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru ini yang dimaksud. Ada 5. Yang pertama adalah saya bacakan saja, mungkin terlalu kecil dari belakang ya. Ada 5 yaitu sebagai penghubung. Ya, maka saya bacakan saja. Sebagai penghubung yang pertama. Kemudian ini ketika ada salah langsung aja hukum, apakah dihukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah biasanya itu kayak dulu gara-gara kamu ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah posisi teman. Posisi teman itu maksudnya kita seperti mensejajarkan diri dengan murid, tentu saja tujuannya mungkin untuk lebih dekat dengan murid begitu. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau ini biasanya begini, si A melakukan kesalahan ini, kita pantau dulu dari awal dia melakukan kesalahan, kita pantau lagi, bahkan mungkin kita mencari bukti-buktinya, kita kumpulkan sampai nanti akhirnya sudah kumpul nih, baru kita laporkan ke anak itu. Bukan benar, itu memantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini tidak langsung menyalahkan, tapi ya tadi
kita tanyakan dulu kenapa, kita cari solusi bersama. Karena manajer pemimpin ya tentunya harus bisa memimpin dengan yang baik, menyesuaikan dengan bawahannya dan sebagainya. Nah, kira-kira gitu selama ini yang panjenengan pakai posisi yang mana nih, dengan posisi kontrol sebagai juga anak yang biasa dilakukan yang mana? Apakah sebagai pembuku atau membuat orang merasa bersalah? Kan atau ya kadang-kadang sok-sok atau posisi teman? Tidak. Kemudian atau pemantau? Saling tidur terus di kelas, udah foto, atau sebagai manajer? Ya, secara tidak disadari mungkin saja. Kalau saya sendiri nih, yang terasa di sini saya rasakan begini. Ya sudah pernah melakukan semuanya nih, ya kan? Pernah nih menghukum juga pernah. Kayak gitu, membuat merasa bersalah. Juga posisi teman, juga kadang menjadi pemantau tadi di motor dulu disimpan dulu, dan kemudian mungkin juga kadang juga bisa menjadi manajer. Kira-kira ibu menurut panjenengan yang paling ideal yang mana? Paling ideal manajer. Jadi mari kita berpindah dari posisi kontrol yang biasa kita lakukan dan mendukung membantu orang merasa bersalah, teman dan pemantau, kita pindah menjadi manajer. Sebagai ibu, jika pernyataannya yang kita keluarkan ke anak seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisi kontrol yang kita pakai adalah membuat orang merasa bersalah. Ketika ini yang kita lakukan. Kemudian ketika kita, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu tidak pernah. Kita pakai posisinya adalah kamu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah kita minta tolong, kita kayak kita sejajar ya. Baru itu ke anak, maka posisinya adalah teman. Kita mengatakan hal yang seperti itu. Kemudian dari pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita kan memantau. Karena dari jebakan kita kan memantau anaknya bagaimana dengan posisi kita sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer ini yang akan kita katakan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ngobrol. Kita ajak bersama mencari solusi. Nah, itu lagi di kamu selalu yang paling terakhir, nah itu pembuku. Nah, ini buku yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi itu sebenarnya begini. Kalau misalnya ada sebuah permasalahan atau tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh murid, tadi kan idealnya yang paling bagus bukan memberikan hukuman atau konsekuensi ya, tapi melakukan restitusi. Nah, restitusi sendiri itu ada tahapannya, ada hukumannya. Walaupun tidak ada hukuman sih ibu boleh mau pakai yang mana. Tapi tahapannya itu yang pertama adalah bisa kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian baru validasi kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, lalu kita panggil dan ngobrol dengan anak tersebut, mari kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan. Contohnya bahwa seperti apapun identitas anak
adalah murid. Dan ketika dia melakukan kesalahan pasti ada sesuatu di dia dan juga bergejolak. Maka dari itu kita sadarkan, bisa ini yang kita katakan. Bisa ini yang kita katakan. Yang pertama, nah, berbuat salah itu hal yang manusia. Kita sadarkan ini. Atau bisa tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu dulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sampaikan dengan ramah agar apa? Anak nanti mau terbuka. Kalau kita langsung dengan nada marah, maka yang terjadi adalah anak takut atau tidak dulu. Maka itu akan berdampak. Oh, kalau misalnya nanti saya jujur nih, mungkin akan lebih dimarahi. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang bisa dipakai untuk menstabilkan identitas murid. Itu kayak dulu. Kemudian yang tahap berikutnya setelah kita stabilkan si anak ini, baru kita validasi kebutuhan. Kita tanya, kenapa sih sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan nih? Kenapa kamu melakukan hal ini? Nah, coba Ibu, karena ketika validasi kebutuhan ini kita akan membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi seperti tadi. Anak rame terus sudah ditanya barangkali kebutuhan anak kasih sayangnya tadi belum terpenuhi. Untuk memenuhi tahapan ini, untuk melakukan tahapan ini, Ibu bisa menggunakan kalimat beberapa contoh kalimat ini. Ini hanya contoh Ibu. Saya katakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Lalu misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Supaya dia bercerita, supaya kita bisa mencari kebutuhan apa yang perlu terpenuhi, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru dan seterusnya. Ini adalah validasi kebutuhan. Jadi setelah distabilkan, kita validasi dulu tindakannya tadi, kita tanyakan kebutuhannya, kemudian yang terakhir adalah ini, menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi, kenapa? Yakin itu dimulai dari diri sendiri. Maka itu yang harus kita tunjukkan dulu. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini bisa kita kaitkan jika kita sudah membuat keyakinan jelas, tentunya kita sudah punya kesepakatan dengan murid. Ya sudah, tinggal kita tanyakan lagi keyakinan yang sudah disepakati oleh siapa. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Misalnya, sebagai contoh, anak itu sering datang terlambat. Ada dalam keyakinan kelasnya sudah dibuat bahwa dalam tepat waktu disiplin. Kami murid yang disiplin, misalnya seperti itu. Ketika dia melanggar itu, ya sudah tanyakan. Coba, enggak apa yang kita percaya di kelas atau sekolah itu? Dia akan menjawab, semoga ingat ya, disiplin. Kita harus disiplin. Nah, kemudian tanya, kamu ini jadi anak yang seperti apa? Dia akan bercerita. Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Lalu setelah itu tentunya kita akan bertanya, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan kamu lakukan? Yuk kita cari solusinya bersama, yuk misalnya. Contoh ada anak yang sering kesiangan dan dia bercerita karena sering main game misalnya. Tanyakan, lalu solusinya apa? Barangkali nih anak akan menjawab, saya tidak akan mengganti lagi bersama kamu. Bisa kita tawarkan solusi yang lain? Ya, betul, bagus dengan kamu sudah bagus dan kamu sudah tepat. Nanti itu juga akan bekerja sama ya dengan orang kamu supaya orang kamu selalu mengingatkan untuk tidur tidak larut dan juga membangunkanmu lebih awal. Misalnya, jadi kita terus dorong anak untuk menemukan sendiri kesalahannya apa, kemudian alasannya apa, biar mereka menggali. Kita hanya mengarahkan
Kemudian yang terakhir adalah mereka akan tumbuh keyakinan dari dalam diri bahwa yang saya lakukan itu keliru. Yang harus saya lakukan seharusnya itu adalah restitusi. Karena ibu kemarin waktu pendampingan pun saya menanyakan, kita punya murid si A yang kenalannya kompleks sekali. Dia datang terlambat, nanti ini sembuh ganti lagi. Dan ketika saya perhatikan karena kebetulan memang saya bukan wali kelasnya, Bapak Ibu wali kelas itu sudah berikan dan beliau sudah melakukan restitusi ini dalam artian tentang untuk berusaha untuk anak itu menjadi lebih baik. Saya tanya kemarin, bagaimana yang harus dilakukan kalau misalnya restitusi itu sudah dilakukan berkali-kali, tapi tidak mengembangkan hasil. Karena itu terjadi gitu. Nah, ternyata kita boleh kok memberikan konsekuensi. Konsekuensi bukan hukuman. Artinya kesepakatan dengan anak. Kalau nanti kamu melakukan ini, konsekuensi apa yang akan kamu tahu? Jadi, ketika si A melakukan kesalahan dan restitusi tidak sembuh, kita bisa memberikan konsekuensi berdasarkan kesepakatan dengan anak. Maka anak akan merasa legowo melaksanakannya. Karena apa? Yaitu udah kesepakatannya dia, usulannya dia sendiri. Beda dengan kita memberikan materinya sampai sini dulu. Kita coba refleksi dulu. Ibu, hal baru apa yang mengubah? Ini refleksi dari sendiri. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan dari pembelajaran yang saya berikan tadi. Adalah paradigma baru apa yang Anjingan dapatkan? Boleh tidak untuk dijelaskan, boleh menjawab dan nanti barangkali apa yang saya sampaikan bisa mengubah apa yang panjenengan yakini selama ini. Oh ternyata ada yang begini. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, misalnya pada makan disiplin dan juga hasil dari tadi. Kemudian juga peran amal tadi dia yang saya tanya itu semua peran amal posisi kontrol kita yang kita pakai selama ini itu apa yang harus kita itu. Kemudian saya akan jadi amal atau guru yang seperti apakah setelah mungkin bagi saya hal-hal itu setelah mengikuti dan bersama gitu, bukan berarti saya lebih sharing saja apa yang sudah saya dapatkan. Mungkin ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya mengakhiri sesi ini. Jadi, oke. Kalau begitu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Jadi mohon maaf tentunya saya masih banyak kekurangan, saya masih belajar. Butuh sekali masukan dari ibu semua. Begitu ibu, atas perhatian terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.